Ahmad Dawud punya Rizky Aldiansyah, Risma Humaira, Sherry Swi, Silviana, Tias, kemudian yang terakhir kita Maulida. Sehat semua ya. Oke? Rakyat juga, ayo laki-lakinya yang belum dimasukkan itu bajunya. Bab berapa? Dua. Perempuan namanya apa? Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembukaan undang-undang dasar. Kemudian kita juga kupas setiap alineanya, ya kan? Teori kedaulatan. Siapa yang tadi malam sudah belajar tentang bab ini? Oh, saya ada. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan? Yo, kelas. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang Berarti tadi malam buka-buka buku ya. Pelajaran hari tim games turnamen ATG, peserta didik dapat menciptakan keseruan dalam proses belajar pada bab hakikat dan teori kedaulatan di dalam. Yang ketiga, melalui media PowerPoint, tradisi kelas 9 dapat menganalisis empat sifat hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian yang keempat, melalui metode games, peserta didik kelas 9 mampu memecahkan soal-soal terkait hakikat dan teori kedaulatan secara berkelompok. Yang kelima, melalui metode games, peserta didik kelas 9 dapat menyajikan hasil diskusi terkait materi masyarakat. Tujuannya adalah kita pembelajaran hakikat dari teori kedaulatan tadi. Tujuannya berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Asal kata berkedaulatan yaitu dari daulat, yang artinya kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Sifat kedaulatan. Ya, siapa yang bisa mengartikan yang pertama apa? Yang pertama apa?
walaupun pemerintah sudah berbagi. Iya. Matasi artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Asli. Berarti kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Berarti asli dari diri Indonesia. Yo, penjelasan nomor 3, jawabnya. Ayo, saudara. Ayo, Mas. Yang benar ya? Ya, yang kita nomor 3. Tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada satu. Tunggal itu sama dengan bulan. Berarti tidak dibagi-bagikan ke negara lain. Terakhir. Ayo, Kak. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan Itu tidak dibatasi tidak dibatasi kekuasaan lain. Sekarang belajar ekspor impor. Macam-macam kedaulatan ada berapa? 5. Satu. Kedaulatan siapa yang bisa menjelaskan kedaulatan Tuhan? Ayo, Mbak. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah. Ya, teori kedaulatan. Kemudian lanjut teori kedaulatan raja, ayo, Mbak. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Mbak. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Kemudian yang terakhir, ayo siapa? Jelaskan aja. Kemudian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya harus kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Siapa yang diberi mandat oleh rakyat? Kira-kira dengan cara ini Indonesia mengenal teori kedaulatan masyarakat yang apa? Teori kedaulatan karena negara kita adalah negara yang demokrasi dari rakyat Untuk rakyat. Kemudian kejauhan saya itu kita mau mengadakan pemilu tribunal lain. Lihat yang pertama di negara kita demokrasi. Menurut John Hopkins menyatakan kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Contoh dari Inggris. 3 kekuasaan berjodoh yang bersifat mutlak yaitu apa, Jenny? Kekuasaan legislatif. Kira-kira di siapa? Kekuasaan Yo. Kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ya. Kira-kira siapa yang membuat undang-undang? DPR. Pintar. Kekuasaan eksekutif. Ya, siapa? Yang keras buat. kekuasaan untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Kira-kira siapa? Yang melaksanakan
negara-negara lain. Nah, siapa? Tugasnya siapa itu? Pemerintah. Yudi. Perjanjian dalam membuat kemudian guru kita kalian bentuk kelompok. Guru kita lima kelompok. Bersama kelompokmu. Jangan lupa ditulis kelompok berapa. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Mana soalnya? Kasihkan dulu. Ditulis mana ya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan memberikan kalian tentang diskusi kami tentang yang soal diberikan oleh dosen. Perkenalkan dulu, saya Alexandra Putri Sapri. Saya Pina Koleta Dalo. Saya Risma Kumenda. Saya Jibril Keji. Saya Alini Ahmad Kasari. Nomor 1 akan dibacakan oleh rekan saya yang saya oleh. Nomor 1, jelaskan makna dari kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kami adalah kelompok 5 dan tentunya kami di sini akan membawakan sejumlah pertanyaan yang harus diberikan berbeda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Akbar.
Saya menjadi putra, saya menjelaskan makna dari kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum, kedaulatan pemerintah, kedaulatan dari hukum yang Ini presentasinya sudah. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa yuk? Ya. Apa lagi? Ya. Dan tujuan negara kita terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea berapa? Refleksi dulu. Apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Diskusi. Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Namun, peringatan hari besar ini bukan merupakan hari libur nasional. Tidak apa-apa ya, penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang lalu merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional. Harapannya penetapan 1 Maret ini bisa menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa. Hari penegakan kedaulatan terjadi di mana itu? Di Jogja. Terjadi serangan agresif militer ke siapa? Oleh Belanda. Kemudian dipelopori oleh Bapak Soeharto, kita bisa mengusir penjajah Belanda dari Jogja. Kekuatan NKRI yaitu bersatunya TNI dan
Apabila dia yang sudah mengingat nanti dikeluarkan soalnya ayo tiga itu dengan hitungan 8, ya kan? 1, 2, 3. Yang satu. Artinya kekuasaan yang tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Permanen artinya kuasa tetap ada sepanjang negara. Tunggal artinya satu-satunya dalam negara walaupun pemerintahan terjadi. Tidak terbatas artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Dijelaskan bersama. Legislatif yaitu peraturan undang-undang kalau eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan yudikatif yaitu kekuasaan yang berjalan yang hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran berupa apa tadinya? Tentunya tim game, turnamen atau apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran yang ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang kedaulatan, ya kan? Terus apa lagi? Ya, kedaulatan. Jadi intinya itu
Lanjut. Apa yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini yang kamu rasa menyenangkan? Kerjasama yang menyenangkan. Yuk. Games. Apalagi? Jawab pertanyaan yang sudah dilakukan tadi, ya kan? Terus apa lagi yang seperti ini? Oh, mendapat hadiah. Berarti ada 2 kelompok yang gak dapat hadiah ya? Iya. Jangan menangis saya. Terima kasih punya hadiah. Jadi sudah selesai ya. Kemudian pertemuan berikutnya dengan guru jangan lupa kamu tetap belajar di bab 3, tapi kita belajar di subbab B. Apa subbab B-nya? Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Tolong dipelajari di rumah ya. Bab itu tadi dan guru mau gimana pembelajaran yang lebih menarik lagi? Setuju? Pembelajaran yang lebih menarik lagi. Apakah mau belajar lagi? Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.